Ini tanpa menggunakan fitur promosi yang ada di YouTube ya. Apakah channel kita itu bisa berkembang? Nah, di YouTube ini adalah adanya sistem promosi seperti ini. Dan artinya kita membayar kemudian kita kampanyekan untuk video channel YouTube kita. Jadi pertanyaannya, apakah tanpa kita menggunakan fitur promosi, apakah video kita ataupun channel kita bisa berkembang? Nah, itu yang akan kita bahas karena banyak sekali YouTuber pemula di tahun 2025 ini yang masih bingung nih, kalau kita nggak pakai fitur promosi apakah bisa berkembang. Jadi kita akan bongkar lengkap ya di video kali ini, jadi tonton sampai. Baik, selamat datang ya, selamat malam buat sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel Maulana Rizal ya. Jadi untuk di YouTube nanti bisa dicek di aplikasi dari YouTube Studionya. Kita cek di website ya, website dari YouTube Studio. Maka di sini itu ada yang namanya adalah fitur promosi, dimana kita bisa lebih mudah kejar jam tayang ataupun mempercepat penayangan kita itu menggunakan teknik dari promosi di sini. Tapi di sini versinya adalah kita yang membayar ataupun mengiklankan channel kita seperti ini. Dan tentunya di sini itu kita juga bisa nih setting untuk biaya setiap harinya itu berapa. Ya, misalkan kita atur nih, misalkan 100.000 sehari itu juga bisa. Dan tentunya untuk di YouTube ini ada yang namanya adalah Google Ads ya, dimana tempat kita bisa mengembangkan channel kita lebih besar lagi dengan teknik yang namanya adalah promosi. Jadi nanti ya sama seperti kita ngisi saldo ya. Jadi tinggal kita transfer saja. Baik, jadi sistemnya nanti teman-teman tinggal transfer saja ke Google Ads ya. Jadi Google ADS tempat buat promosi. Misalkan kita transfer nih 1 juta, biasanya seperti itu. Kemudian kita bisa atur nih video kita dipromosikan misalkan 100.000 sehari, itu juga bisa ya. Dan nanti juga ada estimasi untuk viewsnya. Nah, caranya nanti tinggal klik saja di bagian mulai seperti ini. Nah, di sini kan ada promosi baru. Nah, teman-teman bisa promosikan di Google Ads, dan tentunya di sini nanti kita bisa menggunakan virtual akun untuk proses pembayarannya, dan juga bisa menggunakan via rekening bank. Tapi kalau saran saya menggunakan virtual akun ataupun rekening satu kali pakai. Baik, jadi pertanyaannya, karena banyak sekali YouTuber pemula yang terkadang itu mengeluhkan, apakah kalau kita tidak menggunakan fitur promosi di YouTube, apakah masih bisa berkembang? Jawabannya masih bisa, teman-teman. Nah, jadi dari mana? Dari yang pertama rekomendasi, dan yang kedua algoritma ya. Jadi dari rekomendasi sendiri, ketika memang konten kita bagus, banyak ditonton orang, banyak komentarnya, secara otomatis video kita itu akan terus direkomendasikan ataupun terus muncul di beranda YouTube ya. Jadi sebenarnya tanpa kita menggunakan fitur promosi pun, kalau konten kita bagus, kemudian kita fokus pada satu topik ataupun satu tema, itu tenang saja, teman-teman masih bisa berkembang walaupun kita tanpa menggunakan promosi ya. Tetapi mungkin versinya agak lambat ya, karena kan kita kan ya paling kuncinya adalah konsisten saja. Jadi seiring dengan konsisten, fokus pada satu topik ya, kita nggak pakai teknik promosi pun bisa ya, bisa berkembang untuk channel YouTube kita. Yang terpenting ya kuncinya konsisten dan juga fokus di satu tema. Karena apa? Kita menyasar untuk rekomendasi ya. Dari rekomendasi kemudian views kita bisa dari penelusuran, ataupun bahkan views kita bisa ditemukan di beranda YouTube ya. Jadi nggak masalah, kita nggak pakai fitur promosi juga bisa. Tapi mungkin ya untuk versinya mungkin ya sedikit berbeda dengan yang menggunakan teknik promosi. Jadi kalau yang menggunakan teknik promosi, walaupun 2000 subscriber ataupun 1000 subscriber yang menggunakan fitur promosi, itu viewsnya bisa lebih besar ya. Berbeda ketika kita yang nggak pakai promosi, 1000 subscriber ya paling viewsnya hanya puluhan ya. Jadi seperti itu, tapi nggak masalah ya. Tapi intinya di sini kenapa saya bilang bisa, karena saya pernah ya teman-teman membangun sebuah channel YouTube tanpa saya menggunakan ads ya, tanpa saya menggunakan promosi berbayar, itu sampai saat ini tembus, alhamdulillah lolos monetisasi
ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau pengen versinya cepat ya bisa pakai fitur promosi ini. Karena dari fitur promosi ini ya kita nggak perlu nih setting kata kunci, nggak perlu setting deskripsi, itu feed kita bisa rame, tetapi versinya adalah berbayar, dimana video kita itu akan terus direkomendasikan karena kita kampanyekan ya. Tapi buat youtuber pemula di tahun 2025 ini tenang saja, tanpa kita menggunakan fitur promosi, kalau konten kita bagus, konten kita menarik, kemudian banyak yang seneng, yaitu biasanya kita akan sukses dari sistem penelusuran, fitur jelajah, ataupun dari sistem rekomendasi untuk di YouTube ya. Jadi semoga di sini jelas ya buat sahabat-sahabat semua yang baru mulai, karena pertanyaan YouTuber pemula itu banyaknya di sini ya. Jadi banyaknya di sini, ragunya juga di sini. Sebenarnya kalau kita sudah ada misalkan ada tabungan nih ya, ada tabungan, ada uang tabungan kita sendiri, gak masalah, kita bisa promosikan. Misalkan kalau kita sudah punya channel yang lainnya nih, misalkan channel yang lain sudah menghasilkan, kemudian penghasilannya lumayan nih misalkan, nah itu bisa disisihkan 20%, gak masalah. Misalkan kalau 3 juta berarti 20% 600 ribuan, itu bisa promosikan saja, nggak masalah kalau memang sudah ada channel yang menghasilkan. Tapi kalau yang baru mulai nggak masalah ya, kita nggak usah pakai fitur promosi pun bisa. Dengan versi kita bisa mendapatkan views dari penelusuran, fitur jelajah, kemudian dari rekomendasi. Jadi seperti itu ya, ataupun ditemukan di beranda YouTube. Nah, mungkin seperti itu saja untuk penjelasannya kepada teman-teman. Jadi tanpa kita pakai fitur promosi pun bisa. Tapi kalau pengen cepat ya lebih bagusnya memang pakai fitur promosi di Google Ads ya. Jadi seperti itu saja untuk pemahamannya buat sahabat-sahabat semua. Jika nanti masih ada pertanyaan, jadi beda ya antara Google Ads dan Google AdSense, itu beda. Kalau Google ADS itu adalah tempat dimana kita mengkampanyekan ataupun mengiklankan video kita, tapi kita yang membayar. Nah, kalau Google AdSense itu adalah tempat penghasilan kita dari channel YouTube, dan dari Google AdSense itulah kita akan dibayar di setiap gajian ya, di tanggal 21 biasanya, seperti itu. Jadi harap dibedakan antara Google Ads ya dan juga Google AdSense, itu beda. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi semangat lagi buat YouTuber pemula ya, yang mungkin nggak bisa promosi ataupun belum bisa pakai mengiklankan video kita. Tenang saja teman-teman ya, nggak masalah selagi kita rajin upload ya, kemudian konsisten, nggak masalah. Kita bisa dapatkan views dari rekomendasi walaupun tanpa kita pakai iklan ataupun tanpa berbayar ya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, karena mungkin untuk depannya kami akan terus membahas seputar pembahasan channel YouTube ya, terkhusus buat YouTuber pemula di tahun 2025 ini. Karena peluang di YouTube ini sudah besar, sudah banyak yang sukses juga, bahkan menggunakan konten AI ataupun menggunakan fitur remix, itu banyak yang sudah lolos monetisasi. Jadi kuncinya adalah berani mencoba, berani melangkah ya, berani kita bikin konten, ataupun kalau kita nggak mau bikin konten, kita bisa pakai fitur remix. Oke, seperti itu saja. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat yang lagi mulai nge-YouTube ya. Intinya tujuan saya adalah memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa tanpa kita pakai iklan berbayar pun kita juga masih bisa sukses pakai teknik pakai rekomendasi ataupun dari penelusuran YouTube ya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih, selamat malam, dan nantikan video selanjutnya.